Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam program Ajang Sana dan masih ngobrol-ngobrol santai berkaitan dengan kalender of event pariwisata DIY tahun 2021 bersahabat dengan pandemi. Baik, masih bersama dengan Bapak Aji, Ibu Marlina dan juga Bapak Nurholis. Bapak Aji, saya berangan-angan ini, misalnya nih pandemi COVID ini berakhir minggu depan begitu ya. Ini kan cuma berangan-angan ya Bu, Bapak. Amin. Itu kira-kira event apa yang skala besar yang ingin diselenggarakan untuk mengobati kerinduan orang-orang Jogja ini? Ya. Ayo, Jess. Kalau saya sih ngayuk jazz ya. Kayak Jazz, kenapa dipilih event itu? Tapi banyak sekali apa ya. Sebenarnya teman-teman itu dulu sudah pernah menggagas, pengen menggagas tuh, yuk kita semua penyelenggara festival ini bikin festival bareng-bareng. Jadi ada yang musik, ada yang ini, jadi semacam festival on festival gitu-gitu. Nah ini yang belum kesampaian. Jadi saya pikir kalau misalnya tiba-tiba ada keajaiban gitu ya, itu ya patut dirayakan itu. Kan itu adalah doa loh Bapak. Iya. Tapi ya itu tadi, kita emang udah sangat merindukan sekali kalau Itziar Johan itu di situ terus mintip pengen itu ya Pak Nur ya, pengen kita bergerak, pengen kita berinteraksi, pengen kita meluapkan karena kan festival itu sebetulnya kan juga ajang untuk kita meluapkan ekspresi kita, kreativitas kita di festival itu ya. Jadi sekarang ya daring oke ya, tapi daring kan 2 dimensi dengan 3 dimensi jelas lain gitu ya. Dan kita lewat kaca, lewat layar dengan kita berinteraksi langsung, kita bisa melihat ke gestur orang secara langsung itu kan sangat-sangat lain ya. Nah itu yang kita sangat merindukan. Saya pikir sih semoga pemerintah juga akan bersinergi juga dengan para penyelenggara event gitu. Karena kan penyelenggara event ini kadang-kadang sampai dengan tadi kreativitasnya luber-luber ya. Tapi kadang-kadang pemerintah punya regulasi yang sendiri yang kemudian mungkin kurang sinkron gitu. Jadi ini memang dialog-dialog inilah. Mungkin sini merasa saya sudah melakukan prokes dan sebagainya, tapi kan pemerintah juga punya regulasi yang ada Satgas Covid, ada kepolisian, ada macam-macam yang kemudian harus dipatuhi. Jadi ini saya pikir kita belajar bareng-bareng lah di sini ini. Jadi karena kan Covid ini kan kita tidak tahu secara pasti ya, dan sifatnya pun kita tidak tahu karena nggak tahu. Jadi ini intangible, budaya intangible, tidak kelihatan. Jadi dan kalau kita sekarang mengikuti yang udah ada ya, misalnya ini gejalanya ini juga tidak selalu begitu, harus begini, tidak selalu harus begitu. Banyak teman-teman yang dia sudah prokes sudah ini juga kena, yang mereka berkerumun terus malah justru nggak kena. Ini kan kita nggak tahu, dan saya pikir ya dialog-dialog supaya ekosistem dan perekonomian kita tentang pariwisata, ekonomi kreatif dan pekerja event itu berlangsung. Saya pikir dialog-dialog itu ya Bu Marlina dan Pak Nur yang harus dilakukan. Kalau saya malah ini menangkap tadi pernah ada yang ketemu dengan Pak Nur ya, wedding organizer. Kemudian di satu sisi pengalaman di lapangan seperti itu. Sekarang kalau menurut kami yang perlu kita lakukan jadi keseragaman, kekompakan aturan, baik dari atas sampai ke bawah. Apakah memang masih ada ketidakseragaman peraturan? Jadi seperti misalnya seperti ada aturan misalnya di Sleman, di Kabupaten Sleman itu ada aturan dengan jumlah katakanlah 25%, sementara di Bantul 50%. Untuk kapasitas untuk yang bisa diikuti dalam satu forum gitu. Kemudian mungkin di Gunung Kidul punya sendiri dan sebagainya. Kemudian beda lagi kalau nanti sudah ada di bawahnya di tingkat kecamatan pun mempunyai kebijakan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tadi Pak Nur sampaikan
kalau misalnya menyelenggarakan agenda di dalam satu ruangan di industri, di hotel namanya, atau di resto, itu dari pihak hotel resto oke, boleh. Tapi ternyata setelah mengajukan ke gugas COVID ya Pak ya, itu tidak diizinkan. Nah, berarti kan tidak adanya kesamaan pemahaman mengenai SOP itu sendiri. Nah, ini menjadi jadi merepotkan masyarakat juga. Nah, saya kira ini satu. Iya Pak Nur ya. Makanya gini Mbak, ini kalau menurut saya tadi yang berkaitan dengan regulasi ya. Regulasi itu antar daerah sudah berbeda, antar instansi pun berbeda. Karena memang kalau ukur masing-masing instansi itu kan penekannya berbeda-beda ya. Mungkin kepolisian penekannya berkaitan dengan keamanan. Mungkin dinas kesehatan kaitan dengan kesehatan, pariwisata seperti kok pendatangnya kan gitu. Itu kan ini memang perlu menjadi PR bersama-sama untuk kita formulasikan menjadi satu regulasi. Karena apa? Ya kalau kita bicara regulasi ini apa ya? Daerah-daerah otonomi mempunyai regulasi dan mempunyai kewenangan untuk mengatur kan itu. Tapi kan harus ada pedoman yang umum. Masternya ya, masternya, masih master itu bisa menjadi acuan kita bersama-sama. Nah, menurut saya sekarang gini Pak, untuk bisa menggerakkan perekonomian tadi, ini memang tolong nanti dari Dinas Pariwisata mau dari event, tolong juga disiapkan event-event yang bukan hanya apa ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan event apa ya? Kita kan ini kita sudah mau Ramadan, setelah itu kan Lebaran. Nah, ini sebenarnya Lebaran ini kan suatu event yang luar biasa sebenarnya. Ya, meskipun itu tidak diorganisasi, tapi itu menjadi event yang luar dan itu menggerakkan roda ekonomi yang sangat luar biasa. Lebaran puasa, Ramadan puasa dan Lebaran ini monggo nanti Bu Marina bagaimana mengkondisikan Lebaran ini menjadi suatu event budaya maupun event pariwisata yang betul bisa dimanfaatkan semua. Karena apa di Lebaran itu juga sisi ada Bu. Dari sisi sosialnya, dari sisi agamanya, dari sisi ekonominya, dari sisi pariwisatanya, kemasyarakatan ada semua, budaya ada semua di Lebaran ini. Nah ini monggo ini masih ada waktu berapa 2 bulan ya Bu. Ini coba kalau bisa ada satu kemasan yang bisa digunakan event budaya, event Lebaran ini menjadi suatu apa ya titik awal untuk bergerak. Kalau kita bicara tadi besok COVID selesai kan gitu loh. Selesai itu pokok bisa di-create sedemikian rupa ini menjadi suatu gerakan event gerakan yang luar biasa. Saya kira tidak digerakkan pun itu akan menjadi suatu daya tarik tersendiri. Apalagi nanti dikemas sedemikian rupa sehingga ini nanti bisa menjadi masyarakat bisa mengimplementasikan, mengekspresikan tadi kepenatan hati. Berarti memang tidak ada himbauan dilarang mudik lagi. Nah, makanya ini kan perlu menjadi suatu bentuk komunikasi lagi dengan dinas kesehatan atau mungkin dengan pusat berkaitan dengan semacam itu. Mungkin itu Mbak Saka. Ya, memang ini harus ada siasat khusus ya dalam menyelenggarakan sebuah event. Mungkin ada tips dulu dari Bapak Aji sebelum kita mengakhiri. Peraturan-peraturan itu memang kita membingungkan juga ya. Jadi waktu KFJS tahun kemarin juga kita akhirnya ada SOP dari sini, ada SOP dari sini. Akhirnya ya udahlah kita satukan lah, kita ikutin, kita satukan semua. Tapi berkaitan dengan yang tahun ini, saya pikir kemarin adalah waktu para pekerja kreatif seluruh Indonesia ya, kemudian berkirim surat terbuka kepada Presiden dan Pak Menteri. Ya, dan ternyata itu ditindaklanjuti, jadi ditanggapi gitu ya oleh Pak Menteri dan Pak Presiden. Kemudian ada pertemuan para penyelenggara event dengan Kapolda seluruh Jawa gitu ya. Nah, itu yang kemudian bagaimana walaupun belum ada titik temu, belum ada ya setelah sinar itu ada gitu ya, tapi belum ada nanti harus bagaimana. Tapi kita nyicil lego dulu lah bahwa mereka sudah tahu bahwa ini loh kita perlu bergerak, perekonomian perlu bergerak, teman-teman. Karena ekosistem itu kan dari bawah, kalau event kan dari bawah, dari para pekerja yang paling bawah sampai pekerja yang paling atas gitu kan. Nah ini yang pekerja-pekerja yang paling bawah, kalau kita nggak bisa mengakomodir mereka untuk bekerja, kan kita juga, sementara kita sering penggalangan dana, seberapa kuat sih, seberapa panjang sih kita
kekuatan untuk menggalang dana terus-menerus itu kan harus ada batasnya juga. Nah ini yang paling nggak pemerintah tahu bahwa kita harus bergerak dan harus mulai dengan segala macam persoalan yang ada sekarang ini tentunya semoga khususnya di Jogja ya dari DPR, dari pemerintah bisa membuat regulasi yang mantul gitu. Baik. Ini di segmen terakhir ini saya mengajukan pertanyaan yang sama kepada para narasumber semuanya. Apa pesan dan harapannya yang mungkin bisa disampaikan oleh para pemirsa yang menonton acara Anjang Sana ini? Silahkan. Mungkin dari Bapak Nurholis dulu. Baik, silahkan. Oke. Jadi gini, di saat pandemi ini saya berharap pada masyarakat ya sedikit bersabar dan mungkin mengembangkan kreativitasnya dulu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi berkaitan dengan yang sudah terbiasa dilaksanakan di sebelum pandemi. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan Pranata Anyar yang ada di Yogyakarta ini. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir, namun kita jangan hanya menunggu berakhir, tapi kita tuh harus berupaya, kita lebih inovatif, lebih kreatif dalam mensikapi pandemi ini. Yang penting kita tetap harus semangat, ya, kreatif, inovatif. Karena apa? Saya yakin masyarakat Jogja ini masyarakat yang kreatif, masyarakat yang inovatif, sehingga tidak akan kesulitan dalam hal mengekspresikan baik itu seni, budaya dan sebagainya hanya dengan duduk di rumah. Masih bisa mengekspresikan dengan berbagai hal, baik di rumah maupun di lingkungan, di luar, dan dengan masyarakat luas. Baik, terima kasih Bapak Nurholis. Bapak Haji mau menambahkan? Silakan. Saya pikir saat ini kita harus saling bekerja sama ya untuk menghadapi ini ya. Jadi toleransi tepos liro itu yang saya pikir masyarakat Jogja tidak asing dengan tepos liro dan toleransi itu ya, yang kemudian karena kita tidak tahu, pandemi ini adalah sesuatu yang baru kita alami. Jadi kalau kita hanya saling menyalahkan, hanya saling membantah sana sini, memprotes sana sini, tidak akan selesai. Jadi yang diperlukan adalah kita kerjasama bareng-bareng, saling toleransi, saling mengerti gitu, bahwa semua punya tugas masing-masing untuk mengatasi pandemi ini. Pemerintah punya tugas masing-masing, para pekerja kreatif punya tugas masing-masing, para pekerja panggung dan para pelaku ekonomi punya tugas masing-masing yang memang semuanya harus berjalan gitu ya. Jadi saya pikir ya kalau kita mau kuat, mau menyelesaikan ini semua, ya kita harus saling bertoleransi, tepos liro dan bekerja sama, itu aja. Baik, closing statement dari Ibu Marlina. Silahkan. Baik, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Nur dan Pak Aji ya. Jadi kita prinsip bahwa setuju dari pihak beliau-beliau ini apa yang ingin saya sampaikan. Intinya bahwa pemerintah itu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa di sini adalah masyarakat sebagai subjek. Jadi masyarakat itu sendirilah yang bisa menentukan kamu itu harus seperti apa. Tepos liro tadi, jadi tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Pada saat kita itu memang bisa gas, ya gaspol. Kalau harus ngerem, ya harus ngerem. Artinya apa? Kita melihat situasi. Jadi pada saat di sana kita satu kegiatan, aktiviti di masyarakat, di mana kita harus, ya memang itu harus menerapkan prokes, ya memang harus wajib, karena memang itu yang kita hadapi. Ya ini semuanya demi apa? Jogja. Jadi Jogja ini dalam arti Jogja baik di semua bidang, semua sektor bisa berjalan. Pesan kami bahwa nanti untuk di semua kegiatan baik di luar maupun dalam rumah tentunya baik di kegiatan apapun tetap perhatikan untuk apa menjadi arahan atau kebijakan pemerintah untuk melakukan prokes atau protokol kesehatan. CHSE tetap diperhatikan, cleanliness, health, kemudian safety and environment itu tetap diperhatikan. Nah, ini saya kira dengan seperti itu kita akan bisa berjalan bersama-sama. Nggak safe, kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Mudah-mudahan minggu depan. Ya. Insya Allah minggu depan. Itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Marlina, Bapak Aji dan juga Bapak Nurholis untuk keluangan waktunya bisa hadir di sini dalam program Anjang Sana, dan sudah tidak
berasa lagi nih 1 jam kita ngobrol-ngobrol, 1 jam lebih ya Bapak Ibu, kita harus akhiri untuk perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Baik, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita ngobrol santai bersama para narasumber dalam program Ajang Sana. Terima kasih kepada Joglo Mandapa Boutique Hotel yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa ini sehingga kita bisa nyaman ngobrol-ngobrol di sini dalam program Ajang Sana. Saya Saka Kutamara undur diri, sampai jumpa.